Ada beberapa faktor risiko yang bisa berpengaruh terhadap kondisi hipertensi ini, yaitu adanya kurang aktivitas fisik sehingga menyebabkan berat badan yang berlebihan, lalu mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, dan juga makanan yang tinggi garam. Selain itu, faktor usia juga sering pada usia tua, dan kondisi pasien yang stres ataupun cemas berlebihan bisa memicu terjadinya hipertensi. Selain itu, kondisi sering merokok dan juga ada riwayat keluarga yang hipertensi juga berpengaruh untuk menjadi faktor risiko dari hipertensi tersebut. Nah, untuk gejalanya itu sendiri, hipertensi sering disebut dengan silent killer ataupun tidak menunjukkan gejala. Namun, pada beberapa pasien hipertensi, jika menunjukkan suatu gejala, itu akan muncul gejala seperti sakit kepala, tentu terasa nyeri atau leher belakang terasa nyeri, mata pandangan kabur, lalu didapatkan adanya nyeri dada, dan juga kadang menjadi sesak napas. Nah, untuk pengobatan dan pencegahan dari darah tinggi itu sendiri, kita harus bisa melakukan beberapa modifikasi lifestyle ataupun perubahan gaya hidup yang sehat. Contohnya, bisa melakukan aktivitas fisik ataupun olahraga yang teratur. Lalu kita bisa kurangi konsumsi garam dan kita konsumsi setiap hari, dan juga hindari minum alkohol. Kalau mempunyai berat badan yang berlebih, kita harus turunkan berat badan kita. Selain itu, hindari merokok dan juga hindari kondisi stres atau cemas yang berlebihan yang bisa memicu kondisi tekanan darah tinggi. Selain itu, istirahat, tidur yang cukup minimal 7-8 jam sehari itu berpengaruh terhadap tekanan darah tinggi kita. Dan tentunya kita juga harus rutin kontrol ke dokter dengan melakukan pengobatan yang tentunya kita dapat resep dari dokter. Nah, ketika kita sudah melakukan pengobatan dan juga melakukan modifikasi lifestyle, kita harus kontrol atau pantau rutin tekanan darah kita. Supaya apa? Kita bisa mempunyai target tekanan darah tinggi kita yang kita lakukan. Nah, ada beberapa komplikasi yang berbahaya yang harus kita waspadai jika tensi tinggi kita tidak dikontrol dengan baik, yaitu kondisi terkena stroke, yaitu didapatkan adanya kelemahan pada tangan dan kaki kita yang tiba-tiba menjadi gangguan saraf di kepala atau otak. Lalu kondisi serangan jantung ataupun gagal jantung tiba-tiba mendadak serangan. Yang berikutnya gagal ginjal, di mana didapatkan adanya kegagalan fungsi ginjal yang menyebabkan berisiko terjadinya cuci darah. Hal ini terjadi karena tensi tinggi yang tidak dikontrol dengan baik.